Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Cinta Dua Pilihan dimanapun Anda berada? Masih tetap bersama Mimin yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru serta menegangkan untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana di episode kali ini sepertinya Tante Yola sedang menjalankan aksinya. Dirinya saat ini sepertinya sedang berpura-pura pingsan karena dirinya tahu jika hari itu Pak Brata dan juga Bara akan mengadakan tes DNA. Sehingga saat itu Tante Yola pun menjalankan aksinya karena dirinya tidak mau jika sampai Pak Brata pun memenuhi keinginan dari Clara, yaitu melakukan tes DNA tersebut. Karena Tante Yola takut jika tesnya tersebut memang terbukti jika Bara adalah anak kandung Fritz, maka dirinya pun akan memenuhi janjinya, yaitu akan bertekuk lutut di hadapan Clara setelah dirinya terbukti jika Bara adalah anak kandung Fritz. Yang dimana saat ini Tante Yola pun tidak mau jika sampai itu semua terjadi karena dirinya tidak mau jika sampai Bara pun mendapatkan hak warisnya di keluarga Pak Brata. Namun sepertinya Clara pun kini mengetahui sepertinya yang dilakukan oleh Tante Yola tersebut itu hanyalah sebagai alasan karena dirinya tidak mau jika Pak Brata melakukan tes DNA. Sementara itu Pak Brata dan juga Vano terlihat begitu sangat cemas karena tiba-tiba saja kondisi Bu Yola pun menjadi drop. Dan sepertinya Pak Brata pun merasa kebingungan apa yang sebenarnya terjadi kepada Bu Yola sehingga dirinya harus segera dilarikan ke rumah sakit. Padahal Pak Brata pun sudah tidak sabar ingin segera melakukan tes DNA tersebut, tapi setelah melihat kondisi Tante Yola saat ini dirinya pun sepertinya akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tes DNA terlebih dahulu. Karena walaupun dirinya sudah mengatakan kepada Clara jika dirinya sudah tidak sabar ingin segera mengetahui jika Bara adalah cucu kandungnya. Namun sementara itu berbanding terbalik dengan Tante Yola yang tidak mau jika sampai Bara pun terbukti cucunya. Dan saat ini Pak Brata pun sepertinya mengatakan kepada Clara lebih baik dirinya kini mengurusi Bu Yola terlebih dahulu dan nanti tes DNA mereka pun bisa ditunda lain waktu karena tidak mungkin dirinya melakukan tes DNA dalam keadaan Tante Yola pun belum sadarkan diri sampai saat ini. Namun Clara pun terlihat begitu sangat kesal karena dirinya tahu ini hanyalah sekedar akal-akalan saja. Nah guys, yang dimana saat ini sama juga dengan Angga, dirinya pun merasa begitu sangat terpukul ketika melihat kakek Yuda yang saat ini terbaling remah di rumah sakit karena saat itu langsung sesak napas dan tidak sadarkan diri sehingga membuat Angga pun merasa begitu sangat cemas dan Angga pun segera membawa kakek Yuda ke rumah sakit karena dirinya tidak mau jika sampai terjadi apa-apa kepada kakek Yuda tersebut. Yang dimana saat ini Angga pun bertanya kepada dokter apa yang sebenarnya terjadi dengan kakeknya tersebut, kenapa kakek Yuda pun secara tiba-tiba sesak napas dan langsung tidak sadarkan diri. Dan saat itu dokter pun mengatakan jika keadaan kakek Yuda saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Namun tetap saja Angga pun merasa cemas dengan kondisi kakek Yuda yang tiba-tiba saja menjadi drop sehingga membuat dirinya pun menjadi panik dan juga cemas melihat keadaannya. Dan kakek Yuda saat itu meminta kepada Angga dirinya ingin segera melamar Naila karena dirinya takut jika nanti umur kakek Yuda pun tidak bisa melihat kalau Angga menikah dengan Naila. Dan saat itu Angga pun begitu sangat terkejut ketika mendengar kakek Yuda mengatakan jika dirinya akan menelpon keluarga Naila untuk segera datang ke rumah sakit tersebut menemui dirinya. Namun saat itu Angga pun tidak bisa menolak karena dirinya tidak mau membantah perintah dari kakek Yuda tersebut. Dan akhirnya saat itu Angga pun menuruti apapun yang diinginkan oleh kakek Yuda itu. Dan saat itu kakek Yuda pun meminta ponselnya karena dirinya ingin segera menghubungi Naila supaya Naila pun datang ke rumah sakit karena ada yang ingin dibicarakan oleh kakek Yuda. Yang dimana saat itu akhirnya Naila pun bersama dengan mama papanya kini sudah berada di samping kakek Yuda. Dan saat itu kakek Yuda mengatakan jika dirinya ingin melamar Naila untuk Angga. Dan saat itulah terlihat jika Naila pun sebenarnya begitu sangat bahagia walaupun tadinya dirinya sengaja ingin menguji cintanya Angga. Namun dirinya pun merasa tidak tega ketika melihat kondisi kakek Yuda yang sepertinya semakin melemah. Yang dimana saat itu pun Angga
sepertinya begitu sangat terharu dengan kakek Yuda tersebut karena dirinya telah melamarkan Naila untuk cucu tercintanya. Namun saat itu akhirnya Naila pun menerima lamarannya tersebut karena dirinya pun tidak mau jika kedua orang tuanya dan juga kakek Yuda akan merasa kecewa kepada Naila. Karena memang sebenarnya Naila pun memang mencintai Angga. Namun di sisi lainnya saat ini terlihat jika Sukma pun begitu sangat cemas ketika Bu Intan sudah membocorkan semua rahasia tentang Mita tersebut yang mengatakan jika Mita adalah perempuan malam. Jadi dirinya tidak mau jika sampai Sukma pun terlihat begitu sangat akrab bersama dengan Mita, yang dimana hal ini membuat Sukma pun sepertinya sedikit shock ya guys, karena dirinya tidak menyangka jika Mita adalah mantan perempuan malam, sehingga kini dirinya pun merasa cemas karena Aksa harus mengantarkan Mita yang memang itu adalah kehendak dari Sukma, karena saat itu Sukma tidak mengetahui, yang dimana saat ini dirinya pun terus saja menelpon Aksa karena dirinya ingin memberitahu kepada Aksa jika harus hati-hati dengan Mita karena Mita adalah seorang perempuan malam. Namun sayangnya saat itu Aksa pun tidak merespon telepon dari Sukma karena saat itu dirinya sedang bertengkar hebat bersama dengan Mita. Namun Sukma saat ini merasa cemas kenapa dirinya bisa secemas ini setelah mengetahui Mita adalah perempuan yang tidak baik. Seharusnya dirinya mendengarkan penjelasan dari Aksa. Coba saja Sukma mendengarkan perkataan dari Aksa yang tidak usah dirinya pun menjadikan Mita sebagai partner kerjanya. Mungkin ini semua tidak akan pernah terjadi. Yang dimana saat ini Sukma pun merasa menyesal karena telah menggandeng Mita untuk menjadi partner kerjanya di usahanya tersebut. Tapi apalah daya ya guys, nasi sudah menjadi bubur. Sekarang saatnya kita tinggal menunggu kehancuran Sukma karena hari ini adalah detik-detik hancurnya Sukma. Yang dimana saat itu pastinya Sukma pun akan merasa shock setelah dirinya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Aksa dan juga Mita. Walaupun sebenarnya Aksa hanya sekedar dijebak saja, namun tetap saja ya guys, ini imbasnya ke rumah tangga Sukma. Karena pastinya Sukma akan lebih percaya kepada Mita jika ada buktinya jika Mita tersebut hamil oleh Aksa. Namun saat ini Sukma masih merasa cemas apa yang terjadi dengan mereka berdua, kenapa dirinya terlalu bodoh dan menyuruh Aksa untuk mengantarkan Mita hanya seorang diri. Yang dimana saat itu dirinya pun selalu terngiang-ngiang perkataan dari Bu Intan yang mengatakan Sukma membiarkan Aksa untuk mengantarkan Mita karena Mita adalah seorang perempuan malam. Dan benar apa yang dikatakan Bu Nopa jika Sukma pun terlalu percaya dengan orang baru karena mereka tidak mengetahui bagaimana karakter aslinya Mita. Dan apapun itu, kini Sukma telah merasa menyesal karena dirinya tidak mendengarkan perkataan orang-orang di sekitarnya. Namun sementara itu Aksa yang saat ini memang sudah merasa sepertinya Mita mempunyai niat buruk kepada dirinya. Kini dirinya pun merasa yakin jika sepertinya Mita pun sedang merencanakan sesuatu. Yang dimana saat itu akhirnya Mita pun to the point ya guys. Dirinya tidak banyak berakting yang lainnya. Dirinya langsung menyerahkan selembar amplop yang dimana berisikan di situ adalah tes pack bahwa tanda dirinya telah hamil. Namun saat itu Aksa pun begitu sangat terkejut ketika melihat hasil dari tes pack tersebut yang menyatakan jika ternyata saat ini Mita sedang hamil. Dan saat itu juga Aksa pun membantah berulang kali ya guys, dan dirinya mengatakan kepada Mita jika dirinya 100% tidak percaya jika anak yang ada di kandungannya tersebut adalah anak Aksa. Karena Aksa pun yakin jika pelanggan Mita pastinya banyak dan bukan hanya Aksa saja. Dan saat itu juga terlihat jika Mita pun begitu sangat kesal kepada Aksa karena dirinya tidak percaya jika anak yang dikandungnya tersebut adalah anaknya. Dan berkali-kali Aksa pun mengatakan jika dirinya sampai kapanpun tidak akan pernah percaya karena dirinya tidak pernah melakukan hal itu bersama dengan Mita. Jadi tidak mungkin jika Mita hamil itu adalah anak dirinya. Dan saat itu terlihat jika Mita pun terlihat begitu sangat marah kepada Aksa dan dirinya pun mengatakan apa yang tidak mungkin terjadi kepada dirinya karena mereka berdua telah melakukan hal seperti itu. Tapi Aksa pun tidak percaya dirinya tidak mungkin mengkhianati pernikahannya bersama dengan Sukma, apalagi dirinya harus melakukan hubungan seperti itu dengan wanita yang tidak jelas seperti Mita.
Dan saat itu dirinya pun mengatakan jika Mita jangan pernah berbohong dan dirinya jangan memanfaatkan keadaan. Dan saat itu juga Mita pun terlihat jika dirinya begitu sangat marah kepada Aksa setelah dirinya mengatakan jika Aksa tidak percaya 100%. Hal itu pun membuat Mita pun sepertinya merasa kesulitan untuk meyakinkan Aksa jika anak yang dikandungannya tersebut adalah memang anak Aksa. Dan saat itu juga terlihat jika Mita pun langsung menampar Aksa karena dirinya tidak terima dikatakan anak tersebut bukanlah anak Aksa. Walaupun pada kenyataannya memang benar ya guys, jika anak yang dikandung Mita saat ini bukanlah anak Aksa tapi melainkan anak orang lain. Tapi Mita sengaja memanfaatkan keadaan ini karena Sukma yang terlihat begitu sangat percaya kepada dirinya, karena Mita pun tidak mau jika anak tersebut lahir tanpa seorang ayah. Yang dimana saat ini Mita pun terus meyakinkan kepada Aksa jika anak yang ada di kandungannya tersebut itu adalah anak Aksa. Namun berulang kali Aksa pun tetap membantah karena dirinya tidak yakin ini pasti Mita sengaja menjebak dirinya supaya menghancurkan rumah tangganya bersama dengan Sukma. Karena dirinya dari awal sudah merasa yakin jika dirinya sengaja mendekati Sukma karena ada sesuatu yang ingin direncanakan oleh dirinya. Dan sepertinya lambat laun pun rahasia Mita bekerja sama dengan Clara pun akan segera terbongkar, karena pastinya Aksa pun akan mencari tahu dan menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelidiki kehidupan Mita. Namun di sisi lainnya saat ini Aksa pun merasa bingung bagaimana kalau Mita mengatakan jika dirinya hamil anak Aksa kepada Sukma. Pastinya Sukma akan merasa kecewa kepada Aksa tersebut. Dan di sisi lainnya Aksa pun coba saja jika Sukma pun mendengarkan perkataannya jika tidak usah bekerja sama dengan Mita, mungkin hal ini tidak akan pernah terjadi. Namun dirinya kini bingung bagaimana reaksi Sukma ketika mengetahui jika anak yang ada di kandungan Mita tersebut adalah anaknya. Pastinya Mita sengaja memanfaatkan akan hal ini karena dirinya pasti mengatakan hal itu kepada Sukma. Karena itulah yang diinginkan oleh Mita, supaya Sukma pun pergi meninggalkan Aksa, sementara dirinya akan segera menikah dengan Aksa dan Aksa pun akan bertanggung jawab atas kehamilannya tersebut. Dan pada akhirnya sekarang Aksa masuk ke dalam jebakan Mita ya guys. Dirinya tidak bisa lagi berkutik walaupun dirinya sudah menjelaskan berulang kali kepada Mita jika dirinya tidak yakin jika anak yang dikandungnya tersebut adalah anak Aksa. Nah guys, bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Sukma masih bisa menerima kehadiran Aksa setelah dirinya mengetahui jika Aksa telah menghamili Mita? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus ya sinetron ini yang selalu tayang setiap hari hanya di SCTV, satu untuk kita semua. Dan Mimin sarankan juga untuk kalian jangan lupa pantengin terus di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.